Dunia modern yang kita kenal sekarang lahir dari penjelajahan global. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, benua-benua yang sebelumnya terpisah terhubung oleh jalur laut dan peta yang sama. Dimulai dengan perdagangan rempah, emas, gula, dan kapas, berubah menjadi sistem ekonomi dunia. Ilmu pengetahuan berkembang pesat, astronomi menemukan cakrawala baru, dan kartografi membentuk cara manusia memahami planet tempat kita tinggal. Namun, di balik kisah besar itu, di balik terangnya cahaya narasi, selalu ada kegelapan mengerikan di baliknya, yang juga dialami oleh leluhur kita dulunya. Penjelajahan pada akhirnya berubah menjadi penjajahan, di mana terjadi perbudakan yang memaksa jutaan orang Afrika menyeberangi Atlantik dengan rantai, menjadi tenaga kerja di perkebunan yang menghidupi Eropa. Eksploitasi menjadikan tanah-tanah subur Asia, Afrika, dan Amerika sebagai ladang bagi kekayaan imperium. Dan dari semua itu, lahir ketimpangan global, pemisahan antara pusat dan pinggiran dunia yang hingga kini masih membayangi. Penjelajahan yang dalam imajinasi kita dipenuhi dengan keberanian dan petualangan, pada kenyataannya tidak pernah bisa dipisahkan dari penjajahan. Dari dorongan untuk menyeberangi samudera dan menemukan dunia yang lebih luas, justru lahir sistem yang menaklukkan dan mengikatnya. Dari rasa ingin tahu yang seharusnya melahirkan kebebasan pengetahuan, muncul rantai kekuasaan yang membatasi kebebasan manusia lainnya. Pertanyaannya selalu muncul di kepala kita, apa yang membuat penjelajahan ini dimulai di awal? Dan bagaimana penjelajahan yang sebelumnya didorong oleh semangat petualangan berakhir pada kolonialisme yang sangat gelap dan menyakitkan. Dan mungkin tanpa sadar kita masih hidup di era penjelajahan baru. Bukan lagi peta kertas, tapi peta digital yang menentukan kehidupan dan arah bisnis kita hari ini. Kita mungkin tidak sedang menghadapi samudera lautan, tapi samudera data yang membuat koordinasi yang paling penting dalam navigasi sangat susah. Begitu juga dengan bisnis modern. Bayangin tiap bulan kita harus berhadapan dengan data penjualan yang tercecer di mana-mana. Ada di Excel, ada di WhatsApp, ada lagi di aplikasi lain. Pas waktunya membuat laporan keuangan, bukannya mikirin strategi, waktu kita justru habis mencari dan mencocokkan data. Dan sekarang, semua orang bilang pakai AI aja. Tapi setelah dicoba, hasilnya random, tidak nyambung dengan realita bisnis kita. Itulah kenyataan banyak pebisnis hari ini. Software ada banyak, AI makin rame, tapi justru bikin tambah ribet. Pindah-pindah aplikasi, data nggak nyatu, insight pun asal-asalan. Odoo hadir sebagai software bisnis all-in-one. Lebih dari 70 aplikasi terintegrasi siap dipakai. Sales, invoicing, accounting, inventory, manufacturing, website, sampai design, semuanya saling terhubung otomatis. Satu data masuk, semua departemen langsung sinkron. Dan sekarang ada yang baru, AI Agent Odoo. Kita cukup ketik kebutuhan yang kita butuhkan dalam aplikasi manapun. Laporan audit jadi seketika, forecast penjualan dan stok langsung keluar, membagi pekerjaan ke orang yang paling tepat otomatis. Dan ini jelas berbeda dengan AI lain, karena AI Odoo langsung belajar dari database yang kita miliki, yang membuat setiap insight yang diberikan itu relevan, akurat, dan sudah siap untuk diaplikasikan. Dengan AI Agent, keputusan kita tidak lagi berdasarkan dulu pernah gini, yang kadang justru tidak sesuai. AI bantu membaca pola, kapan restock, berapa jumlah ideal, sampai produk apa yang paling laku. Dan kabar baiknya, ada versi gratis yang bisa langsung dipakai dengan pilihan upgrade yang transparan dan ramah di budget. Hasilnya, kita bisa fokus ke strategi besar dari bisnis dan hal-hal lain. Detail-detail rumit bisa dibereskan oleh sistem. Coba Odoo gratis sekarang atau langsung diskusi dengan pakar Odoo lewat link di description box. Dengan Odoo AI Agent, bisnis kita bisa bergerak dalam satu sistem, bernafas dari satu data, dan melangkah lebih cerdas ke depan. Sebelum bangsa-bangsa Eropa berani menyeberangi samudera luas, dunia sebenarnya sudah lama terhubung melalui jalur sutera dan jalur perdagangan maritim. Dari Tiongkok, sutera, porselen, dan teh dibawa melintasi Asia Tengah hingga ke Persia dan Laut Tengah. Dari India, rempah-rempah, kapas, dan batu mulia bergerak menuju pasar Arab dan Eropa. Dari Kepulauan Nusantara, cengkeh dan pala, dua komunitas yang kelak menjadi rebutan besar, sudah menjadi barang dagangan mewah di pasar Kairo dan Konstantinopel. Dan perdagangan barang ini nantinya juga memungkinkan pertukaran ide-ide yang mengubah dunia. Mulai dari gagasan sederhana, teknologi, dan juga budaya. Seperti kertas dan teknik percetakan Tiongkok ke dunia Islam dan nantinya ke Eropa yang menjadi bahan bakar revolusi pengetahuan.
Dari dunia Islam, Eropa belajar tentang astronomi, kedokteran, dan filsafat Yunani. Angka-angka Hindu dari India setelah diperkaya dengan aljabar Arab sampai ke Eropa menggantikan sistem angka Romawi. Banyak hal diperdagangkan dan dipertukarkan, dan Eropa adalah salah satu yang paling terdampak dari rantai perdagangan global ini. Namun, jalur darat yang panjang dan berbahaya ini memiliki banyak keterbatasan. Karavan yang melintasi gurun Asia Tengah harus menghadapi perampok, cuaca ekstrim, dan perjalanan berbulan-bulan. Barang-barang yang sampai ke Eropa harganya sudah berlipat ganda karena melewati begitu banyak tangan perantara. Dengan begitu, mereka mulai memikirkan jalan lain untuk bisa berdagang ke timur. Dengan memanfaatkan pengetahuan kompas dari Tiongkok, astrolabe yang dikembangkan ilmuwan muslim seperti Al-Farazi, Al-Battani, dan Al-Sufi memungkinkan pelaut membaca posisi bintang. Namun belum ada urgensi besar yang mendorong mereka. Dan disinilah terjadi kejadian yang tidak pernah terpikirkan oleh semua orang pada masa itu. Tembok Theodosian Konstantinopel yang sudah menjaga Romawi Timur selama lebih dari 1000 tahun pada akhirnya runtuh di bawah Muhammad Al-Fatih dengan Basilika. Dengan itu memindahkan kontrol Konstantinopel dari Romawi Timur ke tangan Kesultanan Utsmani yang menutup pintu gerbang utama antara timur dan barat. Tarif tinggi dan pembatasan dagang membuat bangsa-bangsa Eropa tidak punya pilihan. Mereka harus mencari jalan lain, jalur laut yang langsung menuju sumber rempah dan emas. Eropa pada saat itu lapar akan rempah. Lada, pala, cengkeh di masa itu adalah semacam simbol kemewahan yang bisa mengubah status sosial karena dipakai juga untuk pengawetan makanan. Harga yang terus melambung membuat mereka harus mencari sumber. Dan eksodus cendekiawan dari Romawi Timur juga mengembangkan semangat Renaissance yang pada akhirnya mengubah cara pandang Eropa. Semangat ingin tahu, haus pengetahuan, dan kepercayaan pada kemampuan manusia mendorong mereka untuk melihat laut bukan sebagai batas berbahaya, tapi semacam jalan untuk menghadapi dunia baru. Disinilah semangat zaman, gold, glory, and gospel mulai muncul. Gold yang berarti kebutuhan akan ekonomi dan rempah, glory yaitu kebanggaan dan kompetisi antar kerajaan, dan gospel, misi keagamaan, menyebarkan Kristen ke dunia. Dengan bantuan kemajuan teknologi navigasi dan inovasi kapal karavel yang ringan, cepat, dan mampu menahan ombak laut dalam, memaksa Eropa untuk menembus Samudra Atlantik. Inilah fondasi yang memungkinkan Eropa melangkah keluar dari batas benua mereka untuk pertama kalinya. Dorongan ekonomi, tekanan politik, dan penemuan teknologi pada akhirnya mendorong penjelajahan global. Di antara kerajaan-kerajaan Eropa pada abad ke-15, Portugis yang lebih kecil dari Prancis atau Utsmani ditambah letak mereka di ujung barat semenanjung Iberia menghadap Atlantik membuat mereka melihat laut sebagai jalan atau mungkin satu-satunya jalan untuk bisa bertahan. Mereka yang baru saja keluar dari Reconquista, perang panjang melawan Muslim di semenanjung Iberia, mencoba cara lain untuk menyebarkan Kristen. Tahun 1415, mereka merebut kota Ceuta di Afrika Utara. Inilah titik awal Portugis menatap keluar Eropa dengan motif awal kristenisasi yang berkembang menjadi pencarian emas di Afrika dan perdagangan budak. Kemudian Pangeran Henry the Navigator, sesuai namanya, mulai mendorong pelayaran besar. Mulai dari pusat pelatihan di Sagres, ia mengumpulkan pelaut, kartografer, dan ilmuwan untuk memetakan dunia. Di bawah kepemimpinannya, Portugis menyusuri pantai barat Afrika sedikit demi sedikit. Melalui serangkaian ekspedisi, Madeira, Kepulauan Azores, lalu ke pesisir Guinea, setiap pelabuhan menjadi batu loncatan untuk melangkah lebih jauh. Nantinya pada tahun 1488, Bartolomeu Dias berhasil mengitari Tanjung Harapan, ujung selatan Afrika, dan untuk pertama kalinya terbukti bahwa Samudra Atlantik bisa terhubung ke Samudra Hindia. Vasco da Gama nantinya melanjutkan mengitari Tanjung Harapan, menyeberangi Samudra Hindia, dan tiba di Calicut, India pada 1498 yang membuka jalur laut langsung Eropa-Asia. Dan setelah sadar bahwa jalur ini bukan sekedar perdagangan tapi juga kekuasaan, mereka melonjak. Mulai dari penemuan berhasil dalam jalur menuju India, pertempuran Diu di mana Portugis mengalahkan gabungan armada Muslim India yang menguasai pintu Samudra Hindia, mereka merebut Goa dan Malaka, dan pada akhirnya mereka mencapai Tiongkok atau Makau dan bahkan Jepang. Di sisi lain, Spanyol setelah menaklukkan Granada, benteng terakhir Muslim di Iberia, menandakan selesainya Reconquista, dan di tahun yang sama mereka mengusir Yahudi dari wilayah Spanyol, dan dengan ini mulai fokus untuk mencari cara lain untuk penyebaran agama dan juga jalur perdagangan lewat Asia. Di tahun 1492,
Christopher Columbus dengan dukungan Ferdinand dan Isabella mencari jalur ke Asia lewat barat dan mendarat di Kepulauan Karibia, San Salvador, Hispania, dan Kuba. Meski ia yakin bahwa ia masih berada di Asia, padahal itu adalah penemuan benua Amerika oleh Eropa yang membuka pintu penaklukan besar-besaran di benua tersebut. Meskipun penemuan India baru oleh Columbus itu keliru, yang membuatnya menamai pribumi di sana sebagai Indian, kabar penemuan dunia baru itu meledak di Eropa. Spanyol segera mengklaim tanah yang ditemuinya, namun masalah muncul. Meski lewat jalur yang berbeda, wilayah itu masihlah merupakan wilayah dagang yang dicoba diincar oleh Portugis. Portugis yang merasa sudah lebih dulu berlayar dan menemukan India, tidak suka dengan yang dilakukan Spanyol, di mana di masa ini, kedua kerajaan ini adalah kerajaan Katolik terbesar. Disinilah Paus Alexander ke-6, yang kebetulan orang Spanyol, turun tangan. Pada 1493, ia mengeluarkan bula kepausan Inter Cetera, menetapkan garis demarkasi kira-kira 100 legua barat Kepulauan Azores. Semua tanah di sebelah barat garis untuk Spanyol dan di timur untuk Portugis. Tetapi Portugis tidak puas, garis itu dianggap terlalu dekat, memberi Spanyol keuntungan besar atas wilayah baru di barat. Negosiasi pun dilakukan. Akhirnya pada 1494 tercapai perjanjian Tordesillas. Garis batas digeser lebih jauh ke barat, sekitar 370 legua dari Kepulauan Tanjung Verde, di mana hasilnya Spanyol mendapat hak atas wilayah di sebelah barat garis atau Amerika, Portugis mendapat hak atas wilayah di sebelah timur, Afrika Asia. Kebetulan dalam perjanjian ini sebagian pantai timur Amerika Selatan atau Brasil jatuh di sisi Portugis, yang kelak menjadi koloni utama mereka. Sementara itu, salah satu tokoh di antara konflik ini adalah Ferdinand Magellan, lahir di Portugal pada 1480. Sejak muda, ia mengabdi sebagai pelaut dalam armada Portugis, ikut serta dalam pelayaran ke India dan Malaka. Merasa tidak terlalu dihargai di negaranya, pindah ke Spanyol dan menjelajah di bawah namanya, mencoba untuk menguasai jalur ke Asia lewat barat dari benua baru yang ditemukan Columbus. Jika berhasil, Maluku, kepulauan rempah di Nusantara yang sudah diduduki oleh Portugis, bisa dimasukkan ke wilayah Spanyol sesuai pembagian dunia dalam perjanjian Tordesillas. Badai di Atlantik, pemberontakan di kapal hingga perjalanan panjang menyusuri pantai Amerika Selatan pada akhirnya menempatkan mereka ke Selat Magellan, pintu menuju Samudra Pasifik, dan pada akhirnya mencapai Filipina pada 1521. Namun di Filipina jugalah Ferdinand mati dikarenakan ikut campur dalam pertempuran di Pulau Mactan. Meski begitu, Juan Sebastian Elcano mengambil alih pimpinan dan melanjutkan perjalanan, dan pada akhirnya sampai di Maluku. Dan kemudian dia dan awaknya menyeberangi Samudra Hindia, mengitari Tanjung Harapan, dan akhirnya kembali ke Spanyol pada 1522. Dari 5 kapal yang berangkat, hanya 1 yang kembali dengan 18 orang yang selamat. Tapi perjalanan ini menetapkannya menjadi pelayaran pertama yang berhasil mengelilingi dunia. Dan cerita mengenai ini jelas membangkitkan semangat lain yang muncul dari daerah Eropa lainnya, Inggris, Prancis, dan Belanda. Pada awal abad ke-16, tampak seolah dunia sudah dibagi habis oleh 2 kerajaan Iberia. Portugis menguasai jalur timur, Afrika, India, Malaka, hingga Tiongkok dan Jepang. Sementara Spanyol menguasai barat, Amerika Latin, hingga Filipina. Peta dunia seakan menjadi milik mereka berdua berkat perjanjian Tordesillas. Namun di balik kejayaan itu, perlahan-lahan muncul celah-celah yang melemahkan dominasi mereka. Portugis dan Spanyol memiliki wilayah yang terlalu luas untuk dijaga. Mereka tidak hanya harus mengontrol pelabuhan dan benteng di berbagai benua, tapi juga menghadapi perlawanan lokal, penyakit tropis, dan biaya logistik yang sangat besar. Banyak pos dagang Portugis di Asia hanya dijaga oleh garnison kecil, membuatnya rawan direbut oleh kekuatan lain. Kedua kerajaan Iberia terjebak dalam politik Eropa yang melelahkan. Spanyol khususnya harus melawan Belanda yang awalnya merupakan bagian dari kekaisarannya, dan perang pemberontakan ini berlangsung hingga 80 tahun. Karena pajak tinggi, sentralisasi kekuasaan, dan represi agama Katolik Spanyol terhadap Protestan yang mulai berkembang di Belanda. Inggris di bawah Elizabeth pertama, seorang Protestan, berseberangan dengan Spanyol, dan persaingan agama dan politik memuncak sampai Inggris merampok kapal-kapal Spanyol yang membawa emas dan perak dari Amerika. Begitu juga dengan Portugis,
Setelah Portugis dan Spanyol nantinya bersatu di bawah satu raja di bawah Philip II, Raja Spanyol yang memiliki garis keturunan Portugis setelah krisis suksesi di Portugis terjadi, dan ini dinamakan sebagai Uni Iberia. Namun, penggabungan kekuasaan ini berarti juga musuh yang lain juga akan menjadi musuh bersama. Belanda dan Inggris juga mulai melawan Portugis. Kapitalisme yang berkembang pesat di Eropa Utara dengan kuasa Katolik yang semakin redup dalam ekonomi dikarenakan perkembangan Protestan yang pesat di sana memunculkan Belanda dan Inggris sebagai kekuatan baru yang bisa bersaing. Mereka mulai membangun armada laut yang modern dengan teknologi baru. VOC Verenigde Oostindische Compagnie pada tahun 1602 milik Belanda muncul dengan sistem saham yang memungkinkan modal besar. Begitu juga dengan EIC, East India Company 2 tahun sebelumnya 1600 milik Inggris yang kelak menjadi tulang punggung dominasi di India. Kompani des Andes Orientales pada tahun 1664 nantinya milik Prancis meski lebih lambat ikut masuk ke gelanggang Asia. Dan perusahaan-perusahaan ini adalah entitas setengah negara. Mereka bisa saja membangun benteng, menyewa tentara, bahkan mengobarkan perang, tapi tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap rakyat karena mereka tidak memilikinya. Dengan kuasa itu, Belanda melancarkan serangan sistematis ke koloni Portugis. Ambon direbut pada tahun 1605, disusul benteng-benteng rempah di Maluku. Batavia didirikan pada tahun 1619 sebagai pusat VOC. Puncaknya, Portugis diusir dari Malaka pada tahun 1641, memutus jalur utama perdagangan Asia Tenggara yang mereka kuasai lebih dari 1 abad. Dalam waktu singkat, hegemoni Portugis di Nusantara runtuh. Di India situasinya berbeda. Portugis memang sempat kuat di Goa dan Calicut, tapi mereka tidak pernah bisa menundukkan seluruh India. Disinilah Inggris masuk. East India Company awalnya hanyalah pedagang yang mencari pijakan, tapi lambat laun mereka membangun jaringan, bersekutu dengan penguasa lokal, dan merebut pelabuhan strategis. Satu persatu posisi Portugis di India melemah, sampai akhirnya Inggris menjadi kekuatan dominan pada abad ke-18. Prancis juga tidak tinggal diam. Dengan Kompani des Andes Orientales, mereka ikut berlomba merebut bagian dari perdagangan Asia. Tapi fokus utama Prancis ada di Karibia. Koloni gula seperti Saint-Domingue atau Haiti dan Martinique menjelma menjadi mesin uang yang bahkan lebih kaya daripada Spanyol. Di Asia Tenggara, Prancis mulai menancapkan pengaruh di Vietnam, Kamboja, dan Laos. Cikal bakal kolonialisme mereka di Indochina. Semua ini tidak terjadi tiba-tiba, melainkan karena pergeseran mendasar dalam cara berkuasa. Kalau Portugis dan Spanyol bertumbuh pada raja dan agama, Belanda, Inggris, dan Prancis mengandalkan kapitalisme dagang, kekuatan perusahaan, dan militer modern. Armada mereka bukan lagi kapal kerajaan semata, tapi juga kapal swasta dengan investasi massal dari ribuan orang. Disinilah letak keunggulannya. Mereka punya sumber daya yang jauh lebih besar daripada kerajaan Iberia yang ekonominya rapuh karena inflasi emas dan perak di Amerika. Pada pertengahan abad ke-18, persaingan kolonial antara Inggris, Prancis, dan Spanyol tidak lagi bisa ditahan di meja dagang atau perairan samudera. Persaingan itu meledak menjadi Perang 7 tahun dari 1756 sampai 1763. Sebuah konflik yang melibatkan hampir semua kekuatan besar Eropa dan menjalar ke koloni mereka. Inilah yang sering disebut sebagai Perang Dunia Pertama karena membentang dari Eropa ke Amerika, India, Karibia, hingga Filipina. Di Amerika Utara, perang dikenal sebagai French and Indian War. Inggris didukung koloni Amerika berhadapan dengan Prancis dan sekutu penduduk asli. Pertempuran kunci terjadi pada 1759 di Quebec yang membuka jalan bagi Inggris merebut seluruh Kanada. Sejak itu, Prancis kehilangan hampir semua wilayahnya di benua Amerika. Di India, perang berwujud persaingan antara East India Company dan Kompani des Andes. Titik baliknya adalah pertempuran Plassey pada tahun 1757, di mana Inggris merebut Bengal, wilayah terkaya di India. Kemenangan ini menjadi pijakan awal berdirinya dominasi Inggris di Asia Selatan, sementara Prancis tersingkir dari kompetisi besar di sana. Konflik juga terjadi di Karibia dan Filipina, di mana Inggris merebut pulau-pulau penting dan sempat menduduki Manila pada tahun 1762. Namun, dua medan utama, Amerika Utara dan India, menjadi penentu masa depan kolonial. Perang berakhir dengan Perjanjian Paris pada tahun 1763. Inggris tampil sebagai pemenang utama. Mereka menguasai Kanada, memperluas pengaruhnya di India, dan memperkuat armada lautnya sebagai penguasa samudera. Prancis kehilangan imperium besar di Amerika dan India, sementara Spanyol menyerahkan Florida kepada Inggris sebagai bagian dari perjanjian. Walau tidak berperang langsung, Perang 7 tahun tetap berdampak pada Belanda.
Dominasi Inggris di India dan Amerika, serta kekuatan lautnya yang makin tak tertandingi, membuat Belanda kehilangan status sebagai kekuatan maritim utama dunia. VOC masih bertahan di Nusantara, tapi mulai menghadapi krisis keuangan, korupsi, dan inefisiensi yang kelak akan menghancurkannya pada akhir abad ke-18. Sejak itu, Inggris muncul sebagai kekuatan kolonial global utama dengan basis kuat di Amerika dan India. Perang 7 tahun bukan sekadar kemenangan militer, tetapi titik balik yang menggeser peta kolonial dunia dan membuka jalan bagi lahirnya Imperium Britania pada abad ke-19. Abad ke-17 hingga 18 ini menandai peralihan pusat kekuatan global dari Iberia ke Eropa Utara. Persaingan dagang berubah menjadi perebutan wilayah dan kolonialisme mulai menjadi sistem global dengan kekerasan terorganisir, bukan sekedar perdagangan rempah. Dunia semakin terhubung, tetapi juga semakin terpecah oleh kepentingan imperium. Sebelumnya, kolonialisme masih berwujud perebutan jalur dagang. Benteng pelabuhan dan monopoli rempah menjadi pusat kekuasaan. Tetapi memasuki abad ke-18 hingga 19, kolonialisme berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sistem ekonomi global yang menjadikan koloni bukan lagi sekedar tempat singgah, melainkan mesin utama yang menopang kekayaan negeri induk. Penjelajahan karena rasa ingin tahu kini berubah menjadi penaklukan sistematis yang menyentuh tanah, sumber daya, dan manusia. Spanyol menunjukkan wajah kolonialisme paling telanjang di Amerika Latin. Setelah penaklukan Aztec oleh Hernán Cortés dan Inca oleh Francisco Pizarro, kekayaan emas dan perak dari Meksiko dan Peru mengalir deras ke Sevilla. Kota-kota pribumi dihancurkan atau diubah menjadi pusat pemerintahan kolonial. Sementara agama Katolik dipaksakan sebagai fondasi baru masyarakat. Gereja, pedang, dan tambang menjadi pilar kekuasaan Spanyol di benua itu. Inggris menempuh jalur yang berbeda. Setelah menyingkirkan pesaingnya, terutama Prancis, Inggris beralih dari sekedar mendirikan pos dagang di pesisir India menjadi kekuatan politik yang menguasai daratan. Pertempuran Plassey di Benggala, di mana mereka mulai ikut campur dalam politik lokal menjadi titik balik, di mana Inggris dengan East India Company menjelma dari pedagang menjadi penguasa. Dari Bengal, kekuasaan mereka meluas ke seluruh India. Pajak perkebunan kapas dan monopoli perdagangan teh menjadikan India koloni yang sangat menguntungkan. Pada abad ke-19 nantinya, India bahkan dijuluki permata mahkota imperium. Belanda di Nusantara, khususnya di Jawa, juga menunjukkan transformasi serupa. Pada awalnya VOC hanya menguasai perdagangan rempah, namun pada abad ke-18, mereka mulai menancapkan kontrol langsung atas kerajaan-kerajaan lokal. Perlawanan Mataram dan kerajaan-kerajaan pesisir secara bertahap dipatahkan. Jawa tidak lagi sekedar pelabuhan dagang, tetapi dijadikan pusat ekonomi kolonial. Beras, kopi, gula, dan komoditas lain dipaksa ditanam untuk mengisi kas VOC. Dari Batavia, Belanda memerintah Nusantara dengan kombinasi dagang dan kekerasan, menjadikan wilayah itu salah satu fondasi terpenting kolonialisme Asia. Prancis di abad ke-18 dan 19 bertumpu pada ekonomi brutal, menyandarkan kejayaan metropolitan pada penderitaan koloni. Di Karibia, terutama San Domingue atau Haiti, perkebunan tebu dan kopi berbasis perbudakan menjadikan koloni itu yang terkaya di dunia, tetapi juga yang paling kejam, hingga akhirnya meledak dalam revolusi Haiti. Setelah kehilangan sebagian besar Amerika, Prancis mengalihkan ekspansinya ke Afrika dan Asia. Penaklukan Aljazair pada tahun 1830 mengubah negeri itu menjadi koloni pemukiman. Tanah subur dirampas untuk orang Prancis, sementara penduduk asli didorong ke pinggiran. Di Indochina atau Vietnam, Kamboja, Laos, eksploitasi diarahkan pada produksi beras, karet, dan mineral. Dengan rakyat lokal dijadikan tenaga kerja murah di bawah sistem kerja paksa dan monopoli dagang. Sejalan dengan itu, terjadi tragedi kemanusiaan yang dikenal sebagai perdagangan budak Atlantik. Jutaan orang Afrika diculik, dijual, dan dipaksa bekerja di perkebunan gula, tembakau, dan kapas di Amerika. Mereka diperlakukan bukan sebagai manusia, melainkan sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan. Perbudakan ini menjadi salah satu fondasi ekonomi kapitalisme modern, meninggalkan luka mendalam yang dampaknya masih terasa hingga hari ini. Kolonialisme juga mendapat tenaga baru dari revolusi industri. Eropa membutuhkan bahan baku murah, kapas, gula, kopi, karet, timah, dan pasar luas untuk menjual produk industrinya. Koloni pun dijadikan penyedia utama. Sistem ekonomi global yang lahir bukanlah hubungan dagang yang setara, melainkan struktur yang timpang. Pusat industrinya di Eropa dan wilayah jajahan sebagai pemasok bahan mentah sekaligus pasar yang dipaksa menerima produk jadi. Untuk mendukung itu, berbagai sistem eksploitasi diterapkan. Di Hindia Belanda, lahir kultur Selsel,
atau tanam paksa pada abad ke-19 yang memaksa petani Jawa menanam komoditas ekspor seperti kopi dan tebu, seringkali dengan penderitaan luar biasa. Infrastruktur yang dibangun di koloni, jalan, pelabuhan, kereta api bukan dimaksudkan untuk kepentingan rakyat lokal, tapi jelas untuk memperlancar pengiriman hasil bumi ke negeri Hindu. Penjelajahan telah berubah menjadi penjajahan, dan semangat petualangan telah berubah menjadi eksploitasi total. Manusia dijadikan tenaga kerja murah, tanah dijadikan ladang komoditas ekspor, dan masyarakat lokal dipaksa tunduk pada sistem ekonomi dunia yang diciptakan oleh Eropa. Semua ini menyiapkan panggung bagi fase berikutnya, imperialisme yang semakin brutal pada abad ke-19. Memasuki abad ke-19, kolonialisme berubah bentuk menjadi sesuatu yang jauh lebih struktur dan brutal, era imperialisme tinggi. Kini mereka berlomba-lomba menaklukkan dan menguasai wilayah seluas mungkin. 3 dorongan utama menyatu: ambisi nasionalisme, kebutuhan ekonomi pasca revolusi industri, dan ideologi rasisme yang melahirkan klaim-klaim misi peradaban. Mission Civilisateurs atau misi peradaban pada dasarnya adalah rasisme halus di mana menempatkan Eropa sebagai pusat peradaban dan bangsa lain sebagai objek yang harus diubah, dibentuk, bahkan diselamatkan. Menjadi tameng moral untuk menutupi kenyataan bahwa kolonialisme jelas adalah sistem eksploitasi. Mereka merasa bahwa yang mereka lakukan adalah tugas suci, sebuah kewajiban untuk mengangkat bangsa jajahan keluar dari kebodohan, kemiskinan, dan barbarisme dengan jalan raya, sekolah, kereta api, dan rumah sakit sebagai hadiah yang pada akhirnya adalah untuk memperlancar eksploitasi. Di Aljazair, Prancis mengambil alih tanah subur dan memaksakan pendidikan serta hukum ala Prancis. Orang Aljazair dianggap warga kelas 2 sampai mereka benar-benar berperancis. Di Indochina, Prancis mendirikan sekolah-sekolah yang mengajarkan bahasa Prancis dan sejarah Eropa, bukan sejarah lokal. Di Nusantara, oleh Belanda, ada politik etis. Pada awal abad ke-20, mereka memberikan pendidikan dan infrastruktur, tapi dengan tujuan utama memperkuat kontrol kolonial. Simbol paling terlihat dari periode ini adalah Scramble for Africa. Pada konferensi Berlin pada tahun 1884 sampai 1885, negara-negara Eropa, Inggris, Prancis, Jerman, Belgia, Portugal, Italia, dan Spanyol berkumpul bukan untuk berdagang, tetapi untuk membagi benua Afrika di atas peta. Tanpa melibatkan satupun suara dari penduduk lokal, garis batas ditarik lurus melintasi gurun, hutan, dan sungai, memecah komunitas yang berabad-abad hidup bersama dan menyatukan kelompok-kelompok yang tidak pernah memiliki sejarah bersama. Dalam waktu kurang dari 3 dekade, hampir seluruh Afrika jatuh ke tangan kolonial. Hanya Ethiopia dan Liberia yang bertahan sebagai negara merdeka. Di Asia, imperialisme juga menguat. Inggris memperkuat cengkeramannya di India, menjadikannya pusat administrasi kolonial sekaligus memperluas jaringan ke Malaya sebagai jalur emas menuju Tiongkok. Belanda mengonsolidasikan kekuasaannya di Indonesia, dari tanam paksa di Jawa hingga ekspedisi militer ke Sumatera, Sulawesi, dan Bali, memastikan seluruh kepulauan tunduk pada Batavia. Prancis menanamkan kekuasaan di Indochina, Vietnam, Kamboja, dan Laos dengan menjadikan sawah, perkebunan kopi, dan hutan karet sebagai penopang industri metropolitan. Untuk benar-benar menanamkan imperialisme ini pada penduduk lokal, ideologi harus diajarkan. Muncul gagasan White Man's Burden, keyakinan bahwa bangsa Eropa memiliki misi moral untuk mensivilisasi bangsa lain yang dianggap primitif. Bersama dengan gereja dan salib, datang pula tata hukum barat, sistem pendidikan Eropa, dan nilai-nilai budaya metropolitan. Infrastruktur memang dibangun, tetapi bukan untuk kemakmuran rakyat lokal, tapi untuk memperlancar arus hasil bumi dari koloni ke pusat industri. Modernisasi datang bersama eksploitasi. Pendidikan datang bersama subordinasi. Era ini menandai puncak ketidaksetaraan global. Eropa tampil sebagai pusat dunia, sementara Asia, Afrika, dan Amerika Latin diposisikan sebagai pinggiran yang dikuras habis untuk menyuplai kebutuhan metropolitan. Imperialisme berusaha membentuk dunia dalam citra Eropa melalui peta politik yang dipaksakan, struktur ekonomi yang timpang, hingga warisan budaya yang masih membekas hingga kini. Namun, ini semua tidak bertahan lama, karena semakin kehausan merajalela, semakin ia tidak bisa dipuaskan. Abad ke-20 menjadi titik balik dalam sejarah kolonialisme. Menjelang abad ke-20, hampir semua dunia sudah terbagi ke dalam peta kolonial. Eropa hanya menyisakan sedikit ruang bebas, dan ruang sempit itu justru memicu perebutan sengit.
Namun, semangat nasionalisme muncul dengan benih yang sebenarnya jauh sebelum abad ini. Pada 1776, 13 koloni Inggris di Amerika Utara memberontak karena pajak tinggi dan pembatasan dagang yang diperlakukan London tanpa memberi mereka wakil politik. No taxation without representation. Dari situ lahirlah Deklarasi Kemerdekaan 1776 dengan kalimat terkenal Thomas Jefferson, "All men are created equal." Seluruh manusia diciptakan setara, meskipun masih terbatas atau tidak berlaku bagi budak dan pribumi. Ini adalah tonggak bahwa koloni bisa mendirikan negara berdaulat dengan dasar hak-hak universal. Gelombang itu kemudian sampai ke Perancis melalui revolusi tahun 1789. Jika Amerika melawan imperium kolonial, Perancis memperlihatkan bahwa rakyat bisa menjatuhkan monarki absolut di jantung Eropa. Semboyan Liberté, Égalité, Fraternité menyebarkan ide tentang kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Walaupun penuh kontradiksi, revolusi Prancis menyulut api nasionalisme di seluruh Eropa dan dunia. Dari sini, inspirasi merembet ke Amerika Latin. Tokoh-tokoh seperti Simon Bolivar dan José de San Martin menyalakan perang kemerdekaan melawan Spanyol dan Portugal. Pada awal abad ke-19, hampir seluruh Amerika Latin berhasil memutus hubungan dengan Imperium Iberia, membentuk republik-republik baru dengan semangat nasionalisme. Tidak berhenti di situ, abad ke-19 menjadi panggung bagi nasionalisme di Eropa. Jerman dan Italia yang sebelumnya tercerai-berai dipersatukan oleh semangat nasionalisme. Jerman pada tahun 1871 di bawah Prusia, Italia pada tahun 1861 melalui perjuangan tokoh-tokoh seperti Garibaldi dan Cavour. Di Eropa Tengah dan Timur, bangsa-bangsa lain juga mulai menuntut identitas dan kedaulatan mereka. Dan kebangkitan identitas kolektif di bawah satu bendera ini membangkitkan kehausan untuk kekuasaan yang lebih besar. Dan di sisi lain juga meningkatkan perpecahan karena sama-sama ingin merdeka. Dan semuanya dianggap sebagai masalah kehormatan bangsa. Krisis kolonial juga terjadi beberapa kali, di mana Jerman dan Italia yang baru bersatu merasa tertinggal dan juga ingin memiliki pengaruh yang sama dengan Inggris dan juga Perancis. Sistem aliansi muncul, Triple Alliance dengan Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia, dan Triple Entente dengan Inggris, Prancis, dan Rusia yang membuat konflik lokal menyeret semua pihak. Krisis Balkan yang disebut sebagai Powder Cake of Europe, tong mesiu Eropa, di mana Austria-Hungaria mencaplok Bosnia Herzegovina pada tahun 1908, memicu kemarahan Serbia dan Rusia. Perang Balkan yang terjadi pada tahun 1912 sampai 1913 makin melemahkan Ottoman dan memperkuat Serbia. Austria-Hungaria merasa posisinya terancam dan menciptakan ketegangan tinggi di Eropa Tenggara, yang pada akhirnya The Great War atau Perang Dunia Pertama terpicu oleh kematian Franz Ferdinand, pewaris tahta Austria-Hungaria yang terbunuh di Sarajevo oleh Gavrilo Princip. Nantinya kekalahan Jerman menghilangkan semua koloninya dan kekuasaan ekonomi serta politiknya dengan perjanjian Versailles. Krisis ekonomi global yang besar dan bangkitnya fasisme dan ekspansionisme serta kelemahan Liga Bangsa-Bangsa sampai akhirnya invasi Polandia memicu Perang Dunia Kedua dan mengambil lebih banyak nyawa. Karena perang ini, koloni mulai melihat kontradiksi yang sangat besar. Bangsa Eropa yang mengaku membawa peradaban ternyata saling membantai dengan teknologi modern. Banyak rakyat koloni yang juga ikut berperang dengan janji kemerdekaan atau reformasi politik. Tapi setelah perang usai, janji itu diingkari. Hal ini melahirkan kekecewaan dan kesadaran politik baru. Semangat nasionalisme mulai menjadi senjata anti-kolonial di Asia dan Afrika. Janji kebebasan pasca Perang Dunia Pertama dan Kedua ditambah semangat yang diwariskan revolusi Amerika, Prancis, dan Latin memberi inspirasi bagi para pemimpin di dunia terjajah. Dari Soekarno di Indonesia, Nehru di India, Kwame Nkrumah di Ghana, hingga Nasser di Mesir, nasionalisme dipakai untuk menantang dominasi Eropa dan menegaskan hak bangsa-bangsa terjajah untuk menentukan jalan mereka sendiri. Gelombang dekolonisasi pun terjadi. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, meski Belanda baru mengakui sepenuhnya pada 1949 setelah perjuangan diplomasi dan militer yang sengit. India meraih kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1947. Gelombang berikutnya menyapu benua Afrika antara 1950 sampai 1970-an, ketika hampir seluruh negara di sana merebut kemerdekaannya, dari Ghana pada tahun 1957 hingga Angola dan Mozambik pada tahun 1975.
Proses ini didukung oleh PBB yang sejak awal berdiri pada tahun 1945 menegakkan hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Resolusi-resolusi PBB memberi legitimasi internasional bagi perjuangan kemerdekaan. Selain itu, lahirlah gerakan non-blok dipelopori oleh Soekarno dari Indonesia, Nehru dari India, Nasir dari Mesir, Tito dari Yugoslavia, dan Kwame Nkrumah dari Ghana, di mana mereka menolak keterikatan pada blok barat maupun timur di masa Perang Dingin, sekaligus menegaskan bahwa negara-negara baru merdeka ingin menentukan jalannya sendiri. Namun, meski secara formal kolonialisme berakhir, warisannya tetap membekas. Batas negara yang ditarik secara sewenang-wenang di era kolonial menimbulkan konflik etnis dan perang saudara. Struktur ekonomi yang dibangun untuk kepentingan Eropa meninggalkan ketergantungan dan ketimpangan. Dekolonisasi memberi kemerdekaan politik, tetapi ketidakadilan kolonial tetap hidup dalam bentuk baru yang kelak dikenal sebagai neokolonialisme. Sejarah penjelajahan global dan kolonialisme adalah kisah besar tentang keberanian, keserakahan, pengetahuan, dan penindasan. Dimulai dari jatuhnya Konstantinopel pada 1453 dan kebutuhan Eropa akan rempah, manusia menyeberangi samudera, membuka peta dunia dan menghubungkan peradaban yang sebelumnya berjauhan. Penjelajahan memberi dorongan bagi ilmu pengetahuan, mempercepat pertukaran budaya, dan melahirkan dunia modern yang saling terhubung. Namun, setiap penjelajahan hampir selalu berujung pada penjajahan. Jalur dagang berubah menjadi rantai penguasaan, kota pelabuhan menjadi benteng kolonial, dan rasa ingin tahu berubah menjadi mesin eksploitasi. Kolonialisme menulis babak panjang penderitaan, perbudakan jutaan orang Afrika, penaklukan kerajaan-kerajaan besar di Asia dan Amerika, serta pemiskinan sistematis wilayah-wilayah koloni. Kemajuan Eropa dibangun di atas penderitaan dunia selatan. Pada abad ke-20, kolonialisme memang runtuh. Perang dunia menghancurkan legitimasi imperium dan gelombang dekolonisasi melahirkan puluhan negara baru. Namun bekas luka itu tetap ada. Ekonomi dunia masih timpang, perbatasan buatan masih menimbulkan konflik, dan stereotip kolonial masih hidup dalam pandangan global. Sejarah ini meninggalkan sebuah paradoks. Penjelajahan memperluas horizon manusia, tetapi penjajahan mempersempit martabat manusia. Dari sana kita belajar bahwa setiap pencarian akan pengetahuan dan kekuasaan selalu membawa risiko. Apakah ia akan digunakan untuk memperkaya kemanusiaan atau justru untuk menindasnya? Bacon pernah mengatakan, sebab pengetahuan itu sendiri adalah kekuasaan, tetapi pengetahuan yang hanya berakhir pada perenungan semata hanyalah semacam kilau, tidak berdaya. Sedangkan pengetahuan yang dipadukan dengan tindakan adalah cahaya yang bekerja. Dengan memahami perjalanan ini, kita tidak hanya melihat masa lalu, tetapi juga memahami tantangan hari ini. Bagaimana membangun dunia yang benar-benar setara, di mana hubungan antar bangsa bukan lagi diwarisi oleh rantai kolonial, melainkan dibangun di atas kesadaran reflektif akan martabat manusia bersama. Terima kasih.